sebagai sentra serta industri dan di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama sesuai dengan kewenangan. Lanjut, profil pelajar Pancasila. Sebagai acuan dalam menyusun visi, misi, dan tujuan di satuan pendidikan, pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Pernyataan ini berkaitan dengan dua hal, yaitu kompetensi untuk menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan menjadi manusia unggul dalam produktif di abad ke-21. Dalam hal ini, peserta didik Indonesia diharapkan dapat berpartisipasi dalam pembangunan global yang berkelanjutan serta tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan. Profil pelajar Pancasila memiliki 6 kompetensi yang dirumuskan sebagai dimensi kunci. Keenamnya saling berkaitan dan menguatkan sehingga upaya mewujudkannya. Profil pelajar Pancasila yang utuh membutuhkan perkembangannya keenam dimensi tersebut secara bersamaan, tidak parsial. Keenam dimensi tersebut adalah 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Kebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. 6. Kreatif. Dimensi-dimensi tersebut menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, tetapi juga sikap dan perilaku sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia. Penjelasan di atas menggambarkan posisi dan fungsi profil pelajar Pancasila dalam kurikulum sekolah, yaitu sebagai 1. Tujuan jangka panjang segala proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah. 2. Kompetensi dan karakter yang perlu dikembangkan oleh setiap warga sekolah. 3. Benang merah yang menyatukan segala praktik yang dijalankan di sekolah. Baiklah, di sini kira-kira dari penjelasan tadi, ada yang perlu ditanyakan? Gimana Bapak Rifni atau Pak Sutiatno yang hadir? Saya boleh bertanya, Bu? Ya, gimana? Apa tujuan dan prinsip penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan? Ya, di sini tujuan dan prinsip penyusunan kurikulum operasional di suatu pendidikan, di situ ada dua. Satu, kurikulum operasional di satuan pendidikan memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggara pembelajaran untuk menjadikannya bermakna kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. 2. Komponen dalam kurikulum operasional ini disusun untuk membantu proses berpikir dan mengembangkan satuan pendidikan. Dalam pengembangannya, dokumen ini juga merupakan hasil refleksi semua unsur pendidikan di satuan pendidikan tinjau secara berkala guna disesuaikan dengan dinamika perubahan dan kebutuhan peserta didik. Kira-kira gimana, Pak? Ada tambahan lain? Terima kasih. Ya, begitu saja ya hasil dari presentasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.